Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munawwar waswatin nusuh salahil jasad wal ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifu hadzal kitab wa ila jami' masyayikhina muallimina syawlahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap para asatid, para tuan guru, para orang tua, para sepuh, para hujjat semua. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah Bapak Ibu semua alhamdulillah yang mudah-mudahan juga sehat wal afiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan dalam rahmat kasih sayang Allah Jalla wa ala. Senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita, Allah qabul ijabah segala hajat keinginan kita, dan mudah-mudahan segala salah khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas, rutinitas kita senantiasa orientasinya adalah lillahi ta'ala. Senantiasa kita mengharap kebaikan, keberkahan, kemuliaan di sisi Allah Jalla wa'ala, dan juga bagaimana rutinitas kita, keseharian kita tidak lain dan tidak bukan adalah menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah kumpulkan kita seperti ini di yaumil akhir nanti di surganya Allah Jalla wa ala yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua, insyaallah mudah-mudahan ya di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, senantiasa Allah tambah kemuliaan, keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nggak kelihatan ya? Ya baik, bulan Muharram ya, tanggal berapa nih Pak? Tanggal 7 atau tanggal 6 nih? Ya tanggal 7 ya. Ya, insyaallah ada puasa yang namanya puasa Asyura ya. Tanggal 9 dan tanggal 10. Ada Asyura tanggal 10, Tasu'a tanggal 9-nya. Kalau tidak salah nanti hari Senin sama hari Selasa.
Rasulullah mengatakan ketika menyandingkan ya puasa Asyura ini ya dengan puasa Arafah yang kemarin alhamdulillah telah kita lakukan. Rasulullah mengatakan saumu yaumu Asyura, ya puasa di hari Asyura ini, ahtasibu Allah azza wa jal, aku berharap bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita fis sanah al-madiyah, ya dosa-dosa yang telah lalu, 1 tahun dosa yang telah lalu, ya Allah ampuni segala kesalahan kita. Jadi di hari Senin insyaallah, kemudian juga hari Selasanya. Jadi sebelum Rasulullah disyariatkan puasa Ramadan, Rasulullah lebih dulu berpuasa yang namanya puasa Asyura, tanggal 10 setiap di bulan Muharram. Ketika hijrah ke Madinah, ya Rasulullah mendapati para sahabatnya itu, ya, dan para sahabat ketika itu mendapati orang-orang Yahudi Madinah, mereka juga berpuasa di tanggal 10-nya. Ya, ketika ditanya kenapa kalian berpuasa, ya mereka bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Rasulullah mengatakan nahnu haqqu bi Musa, kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, tahun depan kita jangan berpuasa di tanggal 10-nya saja, tapi kita juga berpuasa di tanggal 9-nya. Membedakan antara puasanya orang Muslim dengan puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi hari rayanya mereka berpuasa. Ya, kalau kita hari rayanya haram untuk berpuasa. Ya, ini membedakan antara orang Yahudi dengan orang Muslim. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, ya sehat walafiat untuk bisa menaikkan ya ibadah puasa Asyura kemudian puasa Taswa. Baik para jamaah semua, ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Jalain. Kita masih berada di surat Al-Mutaffifin. Ya. Bisa dilihat ya, kemarin terakhir itu kita sampai ya di ayat 19. Ya, dari surat Al-Mutaffifin. Ya, ketika Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita semua, ya kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Ya, sebelumnya Allah jelaskan orang-orang yang fujar, orang-orang yang melampaui batas mereka, yang senantiasa berbuat tatfif, senantiasa berbuat yang namanya kecurangan. Maka Allah katakan yang pertama golongan ini, ya kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yauma idzil lil mukadzibin, dan seterusnya. Ya, sampai Allah katakan ya kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Bagaimana mereka terhijab nanti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhalangi dari rahmat Allah, terhalangi dari menatap Allah Jalla wa Ala, kemudian mereka dilemparkan ya lasalul jahim, mereka dilemparkan ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Jadi katakan ini yang dulu kalian dustakan, ini yang kalian dulu lupakan, ini yang dulu kalian remehkan. Ya, maka pada hari itu mereka merasakan azab balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Nah, ini yang kedua. Ya, golongan yang kedua, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Ya wa ma adraka ma illiyun. Ya Allah mengatakan, ya kalla haqqan. Ini Allah ingin menegaskan kepada kita semua, inna kitabal abrar ya lafi illiyin, sesungguhnya catatan al-abrar ya a'mal as-sadiqin ya fi imanihim, catatan orang-orang yang memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tempatkan lafi illiyin, maka catatan tersebut ya lafi. Jadi Allah takkidkan, Allah tekankan ada kalimat, ada harf taukid, ada kalimat inna, ya kemudian ada harful lam. Ya inna kitabal abrar lafi illiyin. Ya sesungguhnya
catatan kebaikan orang-orang yang beriman benar-benar berada di tempat yang mulia. Ya, kemarin sudah kita jelaskan Illiyun intinya adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya di langit yang keempat, atau ada yang mengatakan Ad-Dhahak, Imam Dhahak mengatakan Sidratul Muntaha, ya di atas langit yang ketujuh. Ya, intinya bahwasanya tempat ini adalah tempat yang mulia. Ya, seperti ketika kita di dunia, ya Bapak Ibu punya rak, ya pasti yang ditempatkan yang paling atas adalah barang-barang yang apa, Bu? Yang Ibu suka, yang Bapak suka, yang kelihatan supaya bisa dilihat orang, ditempatkan di tempat yang tertinggi. Ya, barang-barang yang kita suka, yang enak dilihat. Nah, begitulah ketika kita di dunia, sehingga nanti catatan kita semua umat manusia, orang-orang yang beriman. Makanya di sini dijelaskan al-abrar. Ya, nanti ada yang namanya al-abrar, kemudian juga ada al-muqarrabun. Nah, ini ada dua makhluk, ya, ada manusia yang mulia yang Allah jelaskan di sini, ya ada al-abrar, kemudian al-muqarrabun. Ya, sebelumnya tadi ada al-fujjar. Jadi kalau kita membahas soal mutaffifin ini hampir sama kita temukan di dalam surat Al-Waqiah. Ya, Bapak Ibu yang suka membaca surat Al-Waqiah maka akan menemukan ya tiga golongan umat manusia. Yang pertama adalah ashabus shimal, ya, atau ashabul mash'amah, ya, atau yang kedua ya ashabul yamin atau ashabul maimanah. Kemudian yang ketiga as-sabiqunas sabiqun, ya, awil muqarrabun. Jadi ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, atau ada ashabul maimanah, ada ashabul mash'amah. Nah, yang ketiga ada as-sabiqun as-sabiqun atau al-muqarrabun. Ya, Allah tegaskan wa kuntum azwajan salasah, ya, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, soal Waqiah. Nah, ini akan kita temukan juga. Ya, jadi ashabul mash'amah, ya, atau ashabus shimal Allah tegaskan di sini dengan al-fujjar. Ya, tadi yang pertama Allah jelaskan golongan orang-orang yang bermaksiat, yang melakukan kecurangan dan sebagainya. Nah, al-abrar ini sama dengan ashabul yamin atau ashabul maimanah yang Allah jelaskan di surah Al-Waqiah itu. Ya, al-abrar adalah orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan. Asal katanya dari barrun. Ya, barrun. Barrun itu artinya apa, Pak? Barrun lawannya adalah bahrun. Ya, Allah katakan bahwasanya kerusakan telah terjadi. Ya, telah terjadi kerusakan baik di daratan ataupun di lautan. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Ini barrun. Makanya Imam Mushawwiri mengatakan bahwasanya yang namanya birrun ismun jami'. Jadi dari kata barrun kemudian berubah menjadi birrun yang artinya kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan ini seluas daratan. Ya, ismun jami', seluruh ya kebaikan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan dalam kehidupan umat manusia ini begitu banyak. Ya, seperti luasnya daratan yang Allah ciptakan. Ya, bahkan bagaimana yang namanya kebaikan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, bahwasanya kalian tidak pernah bisa mendapatkan yang namanya kebaikan kecuali bagaimana kita bisa menginfakkan, ya, merelakan sesuatu yang memang kita cintai. Ini berat Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana kita bisa merelakan, menginfakkan, mensedekahkan sesuatu yang kita cintai. Ya, ini belum selevel ini sepertinya kita. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah ada yang selevel ini.
Ya, bagaimana bisa menginfakkan, merelakan sesuatu yang memang kita cintai. Bagaimana Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, beliau punya tanah, ya, ketika itu sekitar atau dekat pemakaman Baqi yang saat ini. Ya, jadi beliau punya tanah, sebidang tanah, kemudian beliau sering melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di situ, ya, beristirahat di situ, kemudian sholat di situ. Ya, akhirnya bagaimana beliau menginfakkan, mewakafkan, ya, tanah tersebut, ya, untuk digunakan oleh umat muslimin. Ya, karena mendengar ayat tersebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi sebidang tanah yang hanya beliau punya itu beliau wakafkan untuk, ya, umat muslimin, untuk umat manusia. Ya, kemudian dijelaskan juga laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama dan seterusnya. Kata Allah, yang namanya kebaikan bukan sekedar kita menghadapkan diri kita menghadap kiblat, akan tetapi yang namanya kebaikan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ya, kebaikan bagaimana kita bisa berbagi, ya, untuk orang-orang terdekat kita, ya, untuk orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Nah, ini artinya yang namanya birrun ini, kebaikan ini luas para jamaah semua. Ya, apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini katakan kalla inna kitabal abrar la fi'liyin. Ya, setiap mereka yang mengerjakan kebaikan maka catatannya, ya, di tempat yang mulia insya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma illiyun. Ya, dan kita tidak pernah tahu, ya, bagaimana illiyun tersebut. Makanya para ulama, ya, para sahabat mencoba menafsirkan tadi, ya, illiyun tersebut. Nah, Allah pertegas, ya, yang dimaksud illiyun salah satunya adalah kitabum marqum, ya, catatan yang memang terjaga, ya, tidak akan pernah hilang. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana, ya, kita berusaha untuk menjaga file, menjaga catatan kita, tapi ada kalanya catatan tersebut bisa hilang. Ya, udah disimpan rapi-rapi di laptop, ternyata laptopnya hang, ya, memorinya error dan sebagainya. Tapi bagaimana kitabun marqum, ya, marqum itu, ya, suatu pahatan, ya, ada prasasti yang dipahat, yang tulisannya nggak bakal hilang. Baju ketika dibordir beda dengan baju ketika disablon. Ya, tulisannya nggak akan pernah bisa hilang ketika dia dibordir. Nah, istilahnya seperti itu. Kitabun marqum, catatan yang terus ada, yang tidak akan pernah hilang. Kemudian Allah Jalla wa katakan yashhaduhul muqarrabun. Ya, yashhaduhul muqarrabun minal malaikah. Ya, bagaimana disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi al-muqarrabun di sini tadi, ya, disamakan dalam soal waqiah dengan as-sabiqun as-sabiqun. Ya, al-muqarrabun. Jadi al-muqarrabun ini adalah orang-orang yang memang levelnya sudah level luar biasa kebaikannya. Ya, beda dengan al-abrar. Ya, kalau al-abrar masih terus mengerjakan kebaikan, tapi kalau al-muqarrabun tadi memang yang pertama ditafsirkan adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Rasul mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Bahwasanya mereka yang pandai dalam menghafal, membaca Al-Qur'an, memahami isi Al-Qur'an, maka mereka bersama para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah katakan ma'asafaratil kiramil bararah. Nah, bararah di situ adalah malaikat. Yang pertama al-muqarrabun yang ditafsirkan dengan malaikat. Yang kedua al-muqarrabun orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang luar biasa. Ya, jadi senantiasa mendekat, muqarrab. Ya, yang senantiasa mengerjakan kebaikan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qarraba yuqarribu.
Ya, senantiasa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendekat, ya kalau kalimatnya adalah qarraba, artinya diulang-ulang. Ya, seperti misalkan kalimat allama. Ya, allama berarti dia terus mengajarkan. Makanya Allah mengatakan wa 'allamal adama asma'akullaha. Ya, wa 'allamal adama asma'akullaha. Bagaimana Allah ajarkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam semua ya nama-nama ya dalam kehidupan. Artinya Allah mengulang-ulang terus mengajarkan Nabi Adam. Nah, ini muqarrabun, mereka mengulang-ulang mengerjakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah para ulama kita mengatakan hasanatul abrar ya sayyiatul muqarrabun. Kebaikan yang dilakukan oleh al-abrar itu adalah kehilapan kekurangan yang dilakukan oleh al-muqarrabun. Ya, istilahnya kalau al-abrar, kita yang tadinya masih malas-malas atau jarang buat qiyamul lail, alhamdulillah pada hari itu, pada malam hari itu kita bisa qiyamul lail. Tapi bagi al-muqarrabun enggak setingkat itu. Ya, al-muqarrabun ini qiyamul lailnya luar biasa. Ya, bagaimana dia terus istiqomah menghidupkan malam hari itu dengan ibadah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ketika memang khilaf, ya ada yang keliru, tapi kelirunya itu tidak parah, tidak seperti al-abrar yang sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muqarrabun ini tingkatan tertinggi. Ya, seperti para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ada khilafnya, akan tetapi khilafnya adalah khilaf yang wajar. Ya, tidak khilaf kesalahan yang parah seperti yang kita lakukan. Ya, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Mungkin Bapak Ibu sering dengar yang namanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan dengan Syahidul Hayy. Ya, julukan beliau adalah Syahidul Hayy. Yang syahid yang namanya terus hidup. Ya, beliau sudah syahid, tapi nama beliau, jasa beliau terus hidup sampai sekarang. Ya, dikenal. Ya, bagaimana dalam perang Uhud beliau menjaga, membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan seluruh jiwa raga beliau, ya, beliau menjaga, membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dikatakan bahwa Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu ini, ya, beliau pernah berbincang dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Rasulullah SAW ketika itu melihat keduanya sedang berbincang. Ya. Nah, ketika itu yang namanya manusia, Rasulullah itu wajar. Wajar nggak Pak kalau kita cemburu? Ada laki kita, ada bini kita lagi ngomong sama orang, wajar. Ya, seorang manusia itu cemburu. Nah, ketika melihat itu, Rasulullah SAW itu mendiamkan Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ya, pada saat itu memang Talha bin Ubaidillah ada keperluan dengan Sayyidah Aisyah. Ya. Walau dalam riwayat dikatakan memang ketika itu Talha bin Ubaidillah merasa tertarik dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan ya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ya, dan ketika itu Talha merasa ada sesuatu yang enggak enak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya beliau merasa ya bahwasanya nanti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah tiada, maka aku bisa berbincang lagi dengan Sayyidah Aisyah. Bahkan mungkin beliau bisa menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Nah, dikatakan bahwasanya ketika ada perasaan seperti itu, maka bagaimana Allah turunkan ya firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Ya, Allah mengatakan idza sa'altumuhu mata'an fas'alu an wara'i hijabin. Kalau ada keperluan maka berbincanglah, ya, ngobrol itu di belakang hijab.
Ya, jadi langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan-keinginan dari Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala. Ya, yang tadi beliau berkeinginan berharap kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah nggak ada, berarti nanti saya bisa ngobrol lagi dengan Sayyidah Aisyah. Ternyata langsung di-cut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza sa'altumu, kalau kamu membutuhkan sesuatu maka ya min wara'i hijab, maka berbincanglah, ngobrollah dari balik hijab. Ya, dzalika athhar lakum, itu lebih baik untuk kalian, ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haram untuk dinikahi oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu harapan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala semua langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terjadi. Ya, ingin dekat dengan Sayyidah Aisyah, bahkan ingin menikah dengan Sayyidah Aisyah, itu enggak terjadi. Sehingga pada saat itu Thalhah bin Ubaidillah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mensedekahkan 10 ekor untanya, membebaskan 2 budaknya. Nah ini, jadi istighfarnya, taubatnya al-muqarrabun itu beda dengan kita para jamaah semua. Ya, istighfarnya, taubatnya al-muqarrabun beda dengan al-abrar. Ya, kalau kita mungkin istighfar, ya, kemudian sedekah, tapi tingkatan sedekah kita belum selevel sedekahnya al-muqarrabun ini. Nah, makanya nanti beda, Allah tegaskan perbedaan antara al-muqarrabun dengan al-abrar ini. Ya, jadi jelas nanti Allah jelaskan ya bagaimana perbedaan al-muqarrabun dengan al-abrar. Ya, kemudian yashhaduhul muqarrabun. Dan selanjutnya Allah katakan innal abrar lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ya, Allah tegaskan lagi innal abrara lafi na'im, sesungguhnya yang namanya tadi al-abrar ya orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, lafi na'im ya benar-benar mereka mendapatkan kenikmatan. Ya. Nah, ini ditalkid lagi ya, ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inna kemudian harful lam di situ. Ya, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan ya benar-benar mereka senantiasa mendapatkan na'im, mendapatkan kenikmatan, yakni al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setingkat al-abrar sampai al-muqarrabun ini adalah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat na'im berasal dari kata kalimat na'umah atau nu'umah yang artinya adalah kenikmatan. Ya. Nah, dikatakan na'im karena kenikmatannya tidak pernah terputus. Jadi bukan sekedar ni'mun tapi na'imun. Ya, kenikmatan yang akan terus menerus dirasakan. Ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan sifat atau nama Allah. Allah menamakan zatnya atau sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman hanya untuk di dunia, tapi kalau Ar-Rahim kapan, Pak? Di akhirat selamanya, kekal abadi. Nah, itu Rahimun, yaitu dirasakan nanti di akhirat. Nah, itu selamanya tuh kalimat rahim ditambahin ya sama dengan na'imun. Ya, selamanya mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan apa lagi? 'Alal araiki yanzurun. Ya, 'alal araik ya as-surur fil hijal yanzuruna ma'atu minan na'im. Jadi mereka ya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita bayangkan ini penjelasan. Jadi gambaran dari Allah Subhanahu wa taala ya tentang bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada al-abrar di sini. Ya 'alal araiki yanzurun. Jadi di atas dipan-dipan mereka, ya di atas sofa mereka itu mereka bisa melihat seluruh kenikmatan yang Allah berikan ketika berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalimat araik artinya dipan-dipan, sofa-sofa. Ya, berasal dari kata arikatun. Ya. Jadi alal araiki yang zurun, mereka senantiasa bisa melihat ya ma'atu minan na'im, yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala dari segala kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jadi yang pertama Bapak Ibu semua, lagi-lagi Allah menggambarkan kenikmatan surga itu sama ya seperti apa yang kita rasakan ketika di dunia. Sebuah hotel ya atau ruangan atau rumah itu bisa menjadi mewah, istimewa ketika ya dilihat dari furniturnya, ya perabotannya, ya. Jadi jenis sofa aja kan beda-beda ya, Pak. Ya. Kalau sofanya cakep, ya itu juga jelas mahal tuh hotelnya. Ya, tempat nginepnya juga mahal. Nah, tergantung bagaimana sofanya. Nah, ini yang Allah berikanlah sofa-sofa yang memang Allah istimewakan ya untuk para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana misalkan kalau kita ke villa dan sebagainya kan, pertama masuk ada lobinya, sofa-sofa yang enak, yang empuk. Ya, kemudian ada air mancurnya, ada gemericik suara air dan sebagainya untuk menambah kenikmatan, kenyamanan. Dan ini yang Allah berikan alal araik yang zurun. Ya, dari sofa-sofa tersebut, dari dipan-dipan tersebut, mereka bisa melihat yang namanya kenikmatan yang Allah berikan. Ya, biasanya kita kalau duduk, ya kalau di dunia nih Pak, ya kalau duduk, kalau ada ngelihat yang bagus, ya ada orang, ada teman kita bilang di samping, ya ada yang cakep, ya ada sesuatu yang menarik, kita kudu bangun dulu atau enggak? Kalau lagi duduk nih, ada sesuatu yang menarik, kita harus duduk, kita harus bangun dulu atau tidak? Bangun. Nah, misalkan Bapak Ibu naik mobil, ya ini mobil juga yang namanya bangkunya juga bisa mempengaruhi harga mobil, betul nggak? Ya jelas beda antara bangkunya Alphard dengan bangkunya Avanza, betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Alphard aja beda-beda tuh bangkunya, ada yang pilot ataupun sebagainya, tuh orang ngerti kita. Nah itu kita kalau duduk di mobil, ya lagi nyantai, ya lagi nyantai, tiba-tiba ada orang, ya ada bapak kita, emak kita atau anak kita bilang, oh ada yang menarik tuh, ya ada yang membuat kita tertarik, kita harus bangun dulu, kemudian kita lihat itu apa sih, ada apaan. Nah itu kita harus bangun dulu, kemudian kita baru bisa melihat. Tapi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, alal araiki yang durun, nggak perlu bangun, ya nggak perlu harus berpindah ya posisi kita. Jadi cukup di dipan-dipan tersebut, di sofa-sofa tersebut, kita cukup ya bisa mendapatkan, bisa melihat bagaimana kenikmatan yang Allah berikan. Ya sesuatu yang menarik hati kita, yang selalu ya merasakan kita nyaman, merasakan kita enak, maka itu bisa ya mudah dilihat. Allah berikan kemudahan ya untuk mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alal araiki yang zurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, bahjatun tana'um wa hasunah. Bagaimana terlihat di wajah-wajah mereka ya nadratan na'im, ya wajah yang gembira, ya yang senantiasa senang mendapatkan kenikmatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi juga terlihat dari wajahnya yang senantiasa bahagia, gembira, yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu mereka mereka punya wajah mereka itu nadhirah, bercahaya, senang, bahagia, ila rabbiha nazirah, ketika bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau di ayat yang lain Allah katakan yauma idzin nadhirah dhahikatun mustabsyirah, bahagia kemudian tertawa, ya, tersenyum. Nah itu orang-orang yang bahagia ketika mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat ini Allah katakan
Ya, 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, wajah yang bergembira, nadratan na'im, ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang Allah berikan, yusqauna mir rahiqin makhtum. Ya, yusqauna ya mir rahiqin makhtum. Ya, ini juga pasif lagi. Mereka diberikan minum. Ya, yusqauna mir rahiq. Ya, diberikan minum dari apa? Khumrun khalisatun minad danas. Dari khamr yang murni. Ya. Jadi yang pernah kita bahaskan, minuman di surganya Allah Subhanahu wa taala ya beda-beda ya para jamaah semua. Ya, ada khamr yang zanzabila ataupun salsabila. Di soal insan itu jelaskan. Ya, khamr yang dicampur dengan zanjabil itu seperti apa? Kalau bahasa kita itu zanjabil itu jahe, seperti itu. Ya, salsabila air yang jernih, itu ada campurannya. Nah ini ya, di ayat ini ya, di kenikmatan yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin ini, bagi orang-orang yang beriman Allah berikan yusqauna mir rahiqim makhtum. Diminumkan, diberikan minum dari khamr yang tidak tercampur apa-apa. Ya, khamr yang murni 100%. Makhtumin ala inaiha la yanfaqu khitmuha ghairihim. Jadi khamr itu masih tersegel. Makhtum itu tersegel, tertutup. Ya, ada tutupnya, ada segelnya. Nah, itu Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minuman di dunia aja kalau ada segelnya yang rusak, ya, itu disuruh balikin. Jangan diminum kalau segelnya rusak, nggak boleh. Ya, ini di surga. Ya, di surganya Allah Jalla wa Ala masih tersegel juga. Walaupun memang dijamin minuman itu adalah minuman yang memang khusus, ya, istimewa Allah berikan, tapi tetap Allah gambarkan ya bagaimana rahiqim makhtum. Ya, khamr itu masih tersegel, masih dijaga, masih murni. Ya, yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya perempuan-perempuan yang masih tersegel, yang dijaga dengan hijabnya, beda nggak Bu sama yang tidak dijaga dengan hijabnya? Jelas beda. Ya, makanan aja kalau dibuka begitu aja kan kita juga ragu-ragu. Beda dengan makanan yang memang dibungkus rapat, ya, dikasih plastik wrap itu, ya, kebersihannya lebih terjamin. Nah, itu di dunia Allah gambarkan seperti itu, mir rahiqim makhtum, dari minuman khamr yang masih tersegel yang Allah berikan. Dan Allah gambarkan lagi khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, khitamuhu misk, ya, akhiru syurbahu tafuhu minhu raihatul misk. Yang pertama, ya, khitamuhu misk. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika segel itu dibuka maka tercium bau misk. Ya. Jadi dari segelnya aja itu udah kecium baunya. Ya, kemuliaan bau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Ya, apalagi isinya. Ya, jadi dari segelnya khitamuhu misk, penutupnya itu sudah bau misk. Ya, segelnya sudah bau misk. Ada yang mengatakan bahwasanya yang diminum sampai terakhir, tegukan terakhir itu adalah semuanya khamrnya berbau misk. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sehingga Allah katakan, ya, falyarghabu bil mubadarah ila taatillah. Maka ketika diberikan kenikmatan yang luar biasa seperti ini, maka falyatanafasil mutanafisun. Orang-orang yang berbuat baik senantiasa berlomba-lomba, ya, untuk mengerjakan kebaikan, untuk mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi sedikit gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan dunia, kenikmatan surga. Ya, kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah salah satunya dari minuman.
Ya, ada kalanya Allah jelaskan nikmat surga itu dengan bidadari yang Allah berikan. Ya, ada makanannya juga. Ya, di lain ayat misalkan dijelaskan makanannya, dan di ayat ini Allah jelaskan bagaimana minumannya. Ya, minuman buat ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman senantiasa mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan ketaatan, mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan tersebut ya untuk kita semua. Allah kumpulkan kita di surganya Allah Jalla wa ala, ya, senantiasa mendapatkan keberkahan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah semua, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Baik, mudah-mudahan ya Allah berikan kesehatan, umur panjang. InsyaAllah kita lanjutkan ke ayat berikutnya pada pertemuan selanjutnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, ya, dalam kesehatan, dalam taat, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.